Program pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya Sulawesi Utara, tentang desa wisata itu menjadi salah satu yang penting dalam menggerakkan perekonomian satu desa, apalagi di masa pandemi ini. Tapi tentu tidak semudah itu kita mentransformasikan kebijakan pemerintah itu ke setiap desa. Yang perlu desa lakukan adalah pertama, menurut saya, adalah dari pemerintah desa itu sendiri. Apakah pemerintah desa itu sudah sinergi dengan pemerintah kabupaten atau kota atau pemerintah provinsi? Itu langkah pertama. Ada punya kesadaran bahwa desa mereka itu akan dijadikan desa wisata. Ada pemahaman tentang desa wisata. Yang kedua, tentu pemerintah setempat, pemerintah desa itu harus berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Pemerintah desa dan masyarakat itu sendiri sudah terbentuk satu sinergitas, koordinasi yang bagus. Nah, langkah berikut tidak mungkin mereka jalan sendiri. Ya, mereka harus mendapat banyak masukan dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang penting yaitu adalah asosiasi. Nah, asosiasi apa yang tepat untuk itu? Kita harus memilih, jangan sampai memilih asosiasi yang tidak pada bidang yang tertentunya, yaitu ASIDEWI, Asosiasi Desa Wisata ya. Desa Wisata Indonesia. Itu salah satu asosiasi yang diakui pemerintah. Mereka punya pengalaman, mereka punya banyak hal yang bisa memberi masukan kepada masyarakat dan pemerintah desa bagaimana memformulasi bangunan desa mereka. Di samping itu tentu dari situ supaya pemerintah itu punya kekuatan yang kuat, ya, karena ini bicara pemerintah itu tentu harus bicara data. Nah, kalau bicara data tentu harus bicara program rencana yang betul-betul matang. Nah, perlu dibuat yang namanya bentuk master plan. Nah, itu bentuk dokumen yang kita semua bisa mengacu dari situ. Kenapa sih pentingnya dibuat master plan? Nah, itu apa rujukan. Manfaatnya untuk mereka? Itu rujukan. Jadi semua orang yang terlibat di situ akan mengetahui kita mau kemana, ya, caranya mau melaksanakannya seperti apa, termasuk biaya yang harus dikeluarkan, dan termasuk kalau kita bicara biaya tentu bukan habis begitu, tentu biaya itu akan akan menciptakan pendapatan. Kita keluar biaya tapi tidak menciptakan pendapatan, ya tidak mungkin lah. Kesejahteraan itu tidak bisa tercapai satu desa kalau tidak ada pendapatan. Nah, di situ tertera semua. Dari sisi biaya ada, mulai pertama dari sisi program itu jelas, kemudian dari sisi biayanya ada, kemudian dari sisi biaya itu mendatangkan pendapatan enggak. Nah, itu terungkap semua di master plan yang juga dimasukkan dalam bentuk dokumen visibility. Jadi master plan kalau hanya sifatnya kualitatif itu tidak kuat, harus sifatnya juga kuantitatif, terukur satuan-satuan keuangan dan satuan-satuan lain. Oke.